Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Dengan rasa alhamdulillah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah SWT. Di kesempatan pagi hari ini, hari Ahad tanggal 27 Desember 2020, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1442 Hijrah. Dari gelombang 102,3 FM Radio Rase, insyaallah kita akan berbagi ilmu, berbagi pencerahan di agenda pagi kita, Embun Pagi, mengawali hari dengan inspirasi dan ilmu. Dengan Rase, tidak terasa kita sudah berada di hampir penghujung 2020. Tentu saja mari kita hiasi kehidupan kita ini dengan senantiasa melakukan koreksi dan evaluasi atas segala aktivitas hidup yang kita lakukan. Dan tentu saja ini sebagai bentuk pembenahan diri agar langkah hidup dan kehidupan kita senantiasa menjadi bagian dari investasi ibadah karya amal soleh. Mari kita perbaiki sikap hidup yang selama ini mungkin banyak keliru dengan upaya untuk makin menghadirkan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentu saja tahun yang akan kita lewati senantiasa kita jadikan sebagai tonggak awal bagi kita untuk makin menghadirkan kehidupan yang syarat dengan makna. Dari makna ibadah dan karya amal saleh kita. Terima kasih di kesempatan pagi hari ini, insyaallah tema kita saat kiamat manusia teringat akan perbuatannya di dunia. Saat kiamat manusia teringat akan perbuatan di dunia. Insyaallah kita akan merenungkan tadabbur ayat di surah An-Nazi'at, ya, surah ke-79 ya. Di ayat yang ke-34 insyaallah hingga ayat yang ke-46. Surah An-Nazi'at ya, surah ke-79 dimulai pada ayat ke-34 hingga ayat ke-46. Kita bacakan ya ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa idza ja'atit tamatul kubra. Maka apabila malapetaka besar, yakni hari kiamat telah datang, yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a, yaitu pada hari ketika manusia teringat akan apa yang telah dikerjakannya. Wa burrizatil jahimu liman yara, dan neraka diperlihatkan dengan jelas kepada setiap orang yang melihat. Fa'amma man tagha, maka adapun orang-orang yang melampaui batas. Wa asaral hayatad dunya, dan lebih mengutamakan kehidupan dunia. Fa innal jahima hiyal ma'wa, maka sungguh nerakalah tempat tinggalnya. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa, dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sungguh surgalah tempat tinggalnya. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha, mereka yakni orang-orang kafir bertanya kepadamu hai Muhammad tentang hari kiamat, kapankah terjadinya? Fima anta min dzikraha, untuk apa engkau perlu menyebutkannya? Ila rabbika muntahaha, kepada Tuhanmu lah dikembalikan kesudahannya. Innama anta mundiru may yakhshaha, engkau hanyalah pemberi peringatan bagi siapa yang takut kepadanya. Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbasu illa asyiyatan aw duhaha, pada hari ketika mereka melihat hari kiamat itu, karena suasananya hebat, mereka merasa seakan-akan hanya sebentar saja tinggal di dunia pada waktu sore atau pagi hari. Dengan rasa inilah ayat-ayat yang kita baca di surah An-Nazi'at, surat ke-79 dimulai pada ayat ke-34 hingga ayat ke-46.
menjadi pondasi keyakinan dari prinsip tauhid yang tentu saja harus tertanam kuat di dalam diri setiap pribadi muslim, bahwasanya perkara terkait dengan datangnya hari kiamat adalah sebuah kepastian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah keyakinan dari perkara gaib yang wajib diimani oleh setiap pribadi muslim dan tentu saja tidak boleh bergeser karenanya. Manakala bergeser pada keraguan-raguan, apalagi ketidakyakinan akan datangnya hari perhitungan, akan datangnya hari kiamat, maka gugurlah keimanannya dan berarti ia telah keluar secara nyata dari persaksiannya sebagai seorang muslim. Dengan rasa, maka menjadi sebuah keyakinan yang harus dipegang teguh di dalam diri setiap pribadi muslim, bahwa aktivitas apapun yang dilakukannya di muka bumi ini, baik yang tersembunyi apalagi yang terang-terangan, maka semuanya itu selalu ada di dalam pengawasan, selalu ada di dalam penelitian dan genggaman Allah Subhanahu wa taala, yang pada gilirannya tentu akan dimintakan pertanggungjawabannya. Semua tentu ada perhitungannya. Kebaikan yang dilakukan atas dasar keimanan pasti akan mendapatkan penghargaan berupa balasan di sisi Allah dengan balasan yang dilipat gandakan. Sebagaimana halnya juga perbuatan buruk pasti akan mendapatkan balasan seimbang dengan apa yang dilakukannya, seimbang dengan apa yang dikerjakannya. Dengan rasa kalau kita baca ayat ke-34 hingga ayat ke-46 di surah An-Naziat ini, maka tentu saja ayat-ayat ini syarat dengan pelajaran, begitu syarat dengan peringatan tentang bagaimana kondisi yang akan terjadi pada hari kiamat dan bagaimana keadaan manusia yang ada di dalamnya. Sekali lagi, pondasi terkait dengan datangnya hari kiamat dan keyakinan akan hal itu tentu saja menjadi pijakan pertama dan utama yang tidak boleh bergeser dalam jati diri setiap pribadi muslim. Karena ketika ada keraguan-raguan, apalagi sampai menafikan, sampai tidak meyakini adanya hari perhitungan atau hari kiamat, maka tentu saja ini menjadi gambaran gugurnya keimanan. Dan berarti ia telah keluar secara nyata dari persaksiannya secara nyata sebagai seorang muslim. Wa na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita terhindarkan dan dihindarkan dari keraguan-raguan tersebut dan senantiasa kita bermohon kepada Allah agar keimanan kita senantiasa tertanam kuat di dalam diri kita terkait dengan peristiwa-peristiwa penting yang tentu nanti bakal terjadi saat hari kiamat itu terjadi. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Dengan rasa mari kita tadaburi ayat-ayat yang barusan kita baca di surah An-Naziat, ya, dimulai pada ayat ke-34 hingga ayat ke-46. Fa idza ja'atit tamatul kubra, maka apabila malapetaka besar hari kiamat itu telah datang. Manakala hari kiamat yang disebut dengan kiamat kubra, gitu kan, dengan kesulitannya yang sangat berat dan itu telah tiba, ditandai dengan tiupan sangkakala, ya. Maka saat itu diperlihatkanlah kepada manusia seluruh amal perbuatan yang sudah mereka lakukan, apakah kebaikan ataukah keburukan, dan tentu saja semua akan diperlihatkan. Dan yang jelas tentu saja semua hal terkait dengan apa yang dikerjakan itu akan diakui oleh mereka-mereka yang sudah melakukannya. Bahkan mereka akan mengingat kembali apa yang pernah dilakukannya. Dan inilah yang kemudian dijelaskan di ayat yang ke-35. Yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Yaitu pada hari ketika manusia teringat akan apa yang dikerjakannya. Dan ini yang tentu saja akan menjadi bagian dari sebuah proses di mana manusia akan mempertanggungjawabkan semua amal perbuatannya. Teringat kembali akan apa yang sudah dilakukannya,
kebaikan ataukah keburukan. Bagi mereka-mereka yang melandasi hidup dan kehidupannya dengan fondasi keimanan, tentu saja perbuatan mereka dari apa yang kemudian mereka lakukan akan teringat dengan semua perkara-perkara yang baik. Yang tentu saja ini akan mengantarkan mereka pada nilai kemuliaan di sepanjang hidup dan kehidupan mereka. Namun sebaliknya bagi mereka-mereka yang sepanjang hidupnya telah menyimpang dari Al-Quran, telah menyimpang dari kebenaran, mereka-mereka yang meragukan datangnya hari kiamat, bahkan kemudian mereka tidak meyakini secara nyata akan datangnya hari kiamat. Tentu saja apa yang sudah mereka kerjakan akan terlihat secara jelas, mereka juga akan teringat dengan apa yang sudah dilakukannya, dan mereka akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang setimpal. Neraka pun akan diperlihatkan dengan jelas kepada mereka-mereka yang mengingkarinya. Burrizatil jahimu liman yara, dan neraka diperlihatkan dengan jelas kepada setiap orang yang melihat. Dengan rasa bila malapetaka besar yang menjadi pertanda hari kiamat itu telah datang dengan hancurnya alam semesta, yaitu ketika manusia teringat begitu kan akan apa yang telah dikerjakannya, dan mungkin selama ini ada di antara mereka yang melupakannya, baik berupa amal yang baik maupun yang buruk, maka nanti di hari akhirat tentu saja akan diperlihatkan secara jelas, dan mereka juga akan mengakui segala apa yang sudah mereka perbuat. Demikian halnya juga tentu akan teringat kembali dengan apa yang sudah pernah mereka perbuat. Ya, gambaran dari perbuatan mereka tentu saja akan diperlihatkan secara nyata, secara jelas. Bagaimana hanya tentu kehidupan dunia, bagaimana ketika kita melihat episode ulang dari video perjalanan kehidupan yang kita lewati. Semua akan terlihat dengan jelas, sehingga disitulah bukti nyata. Tidak ada seorang pun yang bisa memungkiri, tidak ada seorang pun yang bisa bersilat lidah, tidak ada seorang pun yang bisa berbohong, karena segala sesuatunya tentu telah diperhitungkan. Bahkan di ayat yang lain, sebagaimana yang pernah kita bahas, bagaimana penglihatan, pendengaran, bahkan sampai kulitnya pun akan menjadi saksi akan apa yang sudah diperbuatnya. Dan mereka-mereka yang ingkar, mereka yang mendustakan akan datangnya hari perhitungan, tentu saja mereka akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sejelas-jelasnya terkait dengan neraka. Wa burrizatil jahimu liman yara, dan neraka diperlihatkan dengan jelas kepada setiap orang yang melihat. Fa'amma man tagha, maka adapun orang yang melampaui batas, wa asaral hayatad dunya, dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, fa innal jahima hiyal ma'wa, maka sungguh nerakalah tempat tinggalnya. Dengar kehidupan yang dijalani oleh mereka-mereka yang ingkar, mereka-mereka yang senantiasa mendustakan ayat-ayat Allah, tentu saja akan berujung pada kehidupan yang penuh dengan kerugian, penuh kehinaan, kesengsaraan, dan kebinasaan. Maka di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keputusan seadil-adilnya kepada setiap manusia, memisahkan mereka menjadi dua kelompok, dari mereka-mereka yang beriman dan mereka-mereka yang ingkar. Mereka-mereka yang beriman tentu saja mereka akan menempati kemuliaan dalam singgasana surga yang telah Allah janjikan sebagai buah dari apa yang telah mereka kerjakan sepanjang hayat di kandung badan, ketika mereka hidup di dunia, ketika hidup di dalam ketaatan, ketundukan, dan kepatuhan kepada Allah. Maka adapun orang-orang yang melampaui batas, yang ketika hidup di dunia mereka selalu melakukan tindakan kejahatan dan perbuatan dosa, menjalankan perilaku syirik, begitu kan, mempertuhankan Tuhan yang lain selain Allah,
bahkan menentang dan mengada-adakan Tuhan yang lain selain Allah. Kemudian juga mereka menutup diri atas kebenaran dan terus larut di dalam perbuatan dosa, kejahatan dan kemaksiatannya. Dan ternyata mereka lebih memprioritaskan hidup mereka akan kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Dan kemudian bahkan karena mereka memang sudah tidak lagi meyakini akan datangnya hari kiamat, maka sungguh tempat akhir kesudahan mereka adalah neraka, untuk tempat dari waktu yang tentu saja akan sangat lama mereka jalani dan mereka rasakan. Sekali lagi, inilah bagian dari al-adalah, bagian dari bukti-bukti keadilan Allah Subhanahu wa taala. Allah balas setiap kebaikan yang dilakukan hamba yang beriman dengan balasan yang berlipat ganda dari apa yang selama hidup mereka jalani. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala akan membalas setiap perbuatan keburukan dari mereka-mereka yang ingkar, dari mereka-mereka yang berdosa, dari mereka-mereka yang berbuat syirik, mereka-mereka yang menutup diri, mereka-mereka yang ingkar, bahkan mereka yang terus larut dalam perbuatan dosa dan kemaksiatannya. Maka mereka dibalas oleh Allah setimpal dengan apa yang mereka kerjakan. Inilah bagian dari keadilan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang kemudian menjadi sebab mereka masuk ke dalam neraka jahanam dan kemudian mereka berada dalam waktu yang demikian lama di dalamnya. Tentu saja karena ketika mereka hidup lebih berorientasi kepada urusan-urusan dunia dan lebih mengutamakan kehidupan dunia dibandingkan kepada kehidupan akhirat. Dalam makna jelas-jelas mereka sudah melalaikan apa yang semestinya mereka jalani untuk hidup dalam ketaatan, tapi yang terjadi justru adalah kepongahan, arogansi, kesombongan, bahkan penentangan dan penantangan akan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Wa atharal hayatad dunya, dan lebih mengutamakan kehidupan dunia. Kesibukan dunia dengan rutinitas yang ada di dalamnya telah menjadikan mereka lupa akan apa yang semestinya mereka perbuat untuk akhirat. Terlebih lagi tentu saja bagi mereka yang memang sudah tidak meyakini, boro-boro ingat dengan kehidupan akhirat. Dengan apa yang diceritakan saja sudah dianggap sebagai perkara dusta. Dengan apa yang diceritakan terkait akhirat saja mereka anggap sebagai dongengan. Bahkan kemudian mereka pandang sebagai perkara yang diada-adakan, yang tidak semestinya diyakini. Wa na'udzubillah min dzalik. Ini yang kemudian menjadikan mereka hidup di dalam kenistaan, hidup di dalam kebinasaan, kerugian yang tiada batasannya. Karena bagaimanapun ketika mereka ingin kembali, ketika mereka menyesali, maka semua itu menjadi perkara yang sia-sia, bahkan menjadi perkara yang tidak berguna adanya. Ketika kehidupan dunia lebih diorientasikan kepada tujuan untuk memuaskan syahwat hawa nafsunya, maka tentu saja inilah yang akan menjadi sebab hina, rugi, bahkan binasanya mereka. Fa innal jahima hiyal ma'wa, maka sungguh nerakalah tempat tinggalnya. Nah, inilah bagian dari sebuah peringatan bagaimana kehidupan dunia dengan segala hal yang ada di dalamnya yang memang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada manusia. Namun tentu saja kehidupan dunia ini sejatinya harus bisa menjadi ladang kehidupan akhirat. Ad-dunya majra'atul akhirah. Bagaimana dunia ini sejatinya harus bisa menjadi langkah kebaikan dalam kehidupan yang tatkala mereka kembali kepada Allah, tentu saja ini semua akan menjadi nilai amal soleh dari kemuliaan di dalam kehidupan. Namun manakala mereka lupa, manakala mereka sudah mengingkari, apalagi sampai membangkang aturan Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian kehidupan dunia dipandang segala-galanya dalam kehidupan mereka, sampai kemudian mereka mengorbankan prinsip keyakinan hidup, akidah digadaikan. Kemudian kalaupun toh mereka memiliki kapasitas keilmuan dalam kaitan yang sejalan dengan nilai-nilai agama, justru malah kemudian mereka putar balikan fatwanya. Untuk apa? Untuk kepentingan mereka mendapatkan keuntungan dunia yang sesaat. Wa na'udzubillah min dzalik. Maka tentu pada akhirnya mereka hanya merasakan dampak buruk dari apa yang harus mereka terima, dari apa yang harus mereka rasakan. Fa innal jahima hiyal ma'wa.
Nah, ini di ayat ke-39 ya, dengan AC. Maka sungguh nerakalah tempat tinggalnya. Betapa rugi, betapa hinanya manusia yang di awal kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala ciptakan dari suatu perkara yang hina. Kemudian Allah muliakan, kemudian Allah berikan potensi akal dan fikir. Allah hidupkan mereka, Allah kembang biakkan mereka dalam komunitas hidup yang demikian luar biasa. Sampai kemudian mereka bisa menjalani hidup dengan potensi akal dan fikir. Akan Allah berikan kepada mereka garizah, insting naluri untuk bisa memilah dan memilih mana perkara yang hak, mana perkara batil. Allah turunkan para utusan dari para nabi dan rasul kasih Allah yang menyampaikan risalah kebenaran. Demikian juga Allah SWT turunkan kitab-kitabnya, termasuk Al-Quranul Karim yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Menyampaikan kepada mereka akan berita gembira, menyampaikan kepada mereka peringatan akan dahsyatnya hari perhitungan, akan dahsyatnya hari kiamat. Namun kemudian justru mereka menolak, mereka membangkang, bahkan kemudian mereka cenderung menafikan semua itu. Maka tentu saja mereka yang tadinya Allah muliakan itu menjadi makhluk yang hina sehina-hinanya dan menjadi manusia yang binasa. Nah, ini yang digambarkan oleh Allah di dalam ayat yang lain. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam proses kejadian yang sempurna. Bukan hanya fisiknya, mendengar asik, tapi juga tentu hal-hal lain yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia sehingga ia berbeda dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Potensi akal, potensi fikir, kesadaran untuk bisa memilah, memilih mana perkara yang hak, mana perkara yang batal. Namun manakala mereka abaikan, manakala mereka dustakan dan kemudian mereka tidak meyakini, summaradadnahu asfala safilin. Kemudian kami akan kembalikan mereka pada tempat yang hina. Berada di bawah, begitu kan, asfala safilin. Jadi beginilah nasib akhir dari nasib tragis yang harus dijalani oleh mereka-mereka yang ingkar dan mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa, dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sungguh surgalah tempat tinggalnya. Dengan ini gambaran yang berbeda ya dari ayat sebelumnya. Kalau di ayat ke-37 hingga ayat ke-39 dijelaskan terkait dengan mereka-mereka yang melampaui batas. Mereka yang hidup di dalam kemusyrikan, mereka yang senantiasa ingkar, larut terus di dalam kehidupan dosa, kejahatan dan kemaksiatan. Larut dalam kehidupan dunia dan orientasi hidup hanya untuk dunia dan dunianya. Sehingga mereka pada akhirnya menempati tempat yang hina ketika mereka dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka Jahim. Maka di ayat ke-40 hingga ayat ke-41 ini digambarkan terkait dengan mereka-mereka yang hidup di dalam ketaatan kepada Allah. Digambarkan bahwa mereka adalah orang-orang yang senantiasa khauf, merasa takut, merasa khawatir kalau mereka mendustakan ayat Allah, kalau mereka melanggar batasan hukum-hukum Allah. Nah, mereka inilah yang menjaga keimanan dan tetap dalam pondasi keimanan yang kokoh kepada Allah. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sungguh surgalah tempat tinggalnya. Mereka-mereka yang senantiasa dipenuhi rasa khawatir kalau mereka hidup tidak dalam ketaatan, sehingga mereka betul-betul mengoptimalkan waktu-waktu dalam kehidupannya untuk hanya tunduk patuh kepada Allah. Siang malamnya mereka jadikan sebagai fondasi untuk berbakti mengabdi kepada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Seluruh gerak hidup dan kehidupan mereka senantiasa dipenuhi dalam ketundukan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tatkala disebutkan nama Allah, bergetar mereka karena takut kepada Allah.
tatkala dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, baik ayat-ayat yang tersurat dari Al-Quranul Karim, maupun ayat-ayat yang tersirat dari alam raya, dari berbagai kejadian, berbagai peristiwa, makin menambah ketakwaan mereka, makin menambah ketawakalan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah cermin keimanan yang pondasinya tentu kembali kepada kekuatan tauhid. Dan ini yang Allah gambarkan di dalam surah Al-Anfal ya, di ayat yang kedua. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Orang beriman itu adalah mereka-mereka yang disebut nama Allah, tatkala disebut nama Allah wajilat qulubuhum, bergetar hati mereka karena takut kepada Allah, takut kalau mereka hidup melanggar. Sehingga apapun yang mereka kerjakan senantiasa berorientasi kepada Al-Quran. Senantiasa mereka buka ulang Al-Quran menjadi petunjuk, menjadi pedoman, menjadi jalan cahaya di dalam menapaki hidup dan kehidupannya. Nah, inilah yang memang menjadi perkara indah di dalam kehidupan. Manakala mereka akan berbuat, manakala mereka akan bertindak, menjalankan aktivitas apapun dalam kehidupan, mereka kembali merujuk kepada Al-Quran. Sehingga Al-Quran ini menjadi bagian dari kamus di dalam kehidupan mereka. Ya kan? Menjadi buku panduan terbaik sepanjang hayat mereka. Sehingga mereka tidak pernah ragu dan tidak pernah meragukan, apalagi kemudian bergeser dari apa yang ada dalam Al-Quran. Senantiasa mereka baca Al-Quran, mereka dengar, dan kemudian mematri hati mereka untuk hidup di dalam ketaatan kepada Allah. Dan mereka jaga, begitu mereka kendalikan hawa nafsunya. Sehingga tidak terdorong pada perkara-perkara yang berbau dosa dan kemaksiatan. Mereka akan jadikan potensi hidup dan kehidupan mereka, bahkan apapun yang Allah anugerahkan kepada mereka dari kehidupan dunia, justru menjadi lahan bagi mereka untuk menjadi investasi. Dari investasi ibadah dan karya amal saleh terbaik mereka. Ketika mereka bisa menahan diri hawa nafsu mereka yang buruk, yang kemudian mereka justru arahkan kepada kebajikan, begitu kan? Dan mereka senantiasa melewati hari-hari mereka di dalam tafakur, dalam tadabur, kemudian senantiasa menyibukkan diri mereka dengan ketaatan kepada Allah. Sehingga kalaupun mereka menjalani roda kehidupan dalam kesibukan, mereka tidak lupa waktu untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak dibutakan mata mereka dengan urusan dunia. Tidak ditulikkan telinga mereka dari perkara-perkara dunia. Dan mereka senantiasa berorientasi kepada ketaatan kepada Allah. Mata mereka mandang dengan jelas akan kebenaran. Telinga mereka mendengar dengan jelas, dengan terang apa yang harus mereka dengarkan. Sehingga betul-betul mereka menghindarkan diri dari segala bentuk kebusukan dan keburukan. Dari akibat penentangan kepada aturan Allah. Mereka berhindar diri. Dan mereka senantiasa berlindung diri kepada Allah dari tipu daya setan. Hawa nafsu yang hanya akan menyeret pada kerugian, kehinaan, dan kebinasaan. Dengar ayat ke-40 hingga ayat 41 ini memang menjadi gambaran tentang indahnya hidup dari mereka-mereka yang senantiasa tunduk patuh kepada Allah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala pun memberikan apresiasi, penghargaan yang luar biasa dengan jaminan surga. Dengan segala kenikmatan yang ada. Dan mereka tidak akan dirugikan sedikit pun. Dan mereka tidak akan disia-siakan. Bahkan mereka disambut gembira oleh Allah Subhanahu wa taala atas semua prestasi dari investasi hidup yang mereka jalankan. Para malaikat mengucapkan salam penghormatan kepada mereka sebagai tanda penghargaan atas apa yang selama ini mereka kerjakan. Sehingga tentu saja mereka diliputi dengan kebahagiaan, diliputi dengan kegembiraan. Bahkan tatkala mereka kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala, mereka juga disambut gembira oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bagian dari jiwa-jiwa yang tenang, jiwa-jiwa mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, pulang kembali ke hadapan Rabb Tuhanmu dengan ridha dan diridhokan. Masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku, masuklah ke dalam surgaku.
Pendengar AC, betapa indah begitu kan gambaran dari mereka yang hidup dalam ketaatan, hidup dalam kepatuhan kepada Allah. Tatkala mereka wafat dan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka tenang. Mereka pulang ke hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan senyum. Dan inilah yang kemudian juga menjadi gambaran dari episode hidup yang penuh dengan nilai-nilai kebaikan dalam kehidupan. Tatkala mereka lahir ke muka bumi, mereka lahir dalam keadaan menangis. Sementara orang-orang yang hadir di kehidupan mereka tersenyum akan kelahirannya. Maka kemudian mereka di dalam menjalani hidup berjuang keras. Bagaimana tatkala mereka kembali kepada Allah, mereka pulang dalam keadaan tersenyum. Sementara orang-orang yang ditinggalkan menangis karena kepergiannya. Nah, inilah gambaran terindah dari episode hidup yang sesungguhnya harus kita balik begitu ya. Dalam kehidupan kita. Kalau dulu ketika dilahirkan ke muka bumi, kita semua menangis dan tidak ada seorang pun yang tatkala lahir ini dalam keadaan tersenyum atau dalam keadaan tertawa begitu ya. Semua dalam keadaan menangis. Sementara orang-orang yang hadir menyaksikan proses kelahiran kita, semua tersenyum bahagia dengan kehadiran kita. Maka dalam bait-bait yang diungkapkan oleh seorang penyair begitu ya, dia menyatakan maka baliklah kehidupanmu. Bila ketika kamu lahir dalam keadaan menangis, sementara orang-orang yang hadir di sekitarmu justru tersenyum bahagia, maka pada saat akhir kepulanganmu, saat ketika engkau lepaskan jasadmu ya dari ruhmu, ketika ruh berpisah dengan jasad begitu, engkau harus menjadi orang yang tersenyum bahagia karena bersua dengan Rabb Tuhanmu. Dan orang-orang yang hadir sekitarmu justru menangis karena kepergianmu. Nah, inilah gambaran kesuksesan hidup. Gambaran dari kemenangan hidup yang sesungguhnya. Karena sukses dalam arti yang sebenarnya menurut pandangan Allah adalah tatkala manusia kembali ke haribaannya, mereka pulang membawa investasi ibadah. Disambut gembira oleh Allah SWT, disambut kepulangannya dengan penuh ridho dan keridhaan, dimasukkan ke dalam golongan hamba-hamba yang bertakwa, dan tentu saja dimasukkan ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Dengar saya di ayat berikutnya, di ayat ke-42 dan ayat ke-43, Allah SWT lanjutkan ayatnya, masih di surah An-Nazi'at. Yas'alunaka anis sa'ati ayyana mursaha. Mereka, orang-orang kafir bertanya kepadamu tentang hari kiamat. Kapankah terjadinya? Fima anta min dzikraha. Untuk apa engkau perlu menyebutkannya? Ila rabbika muntahaha. Kepada Tuhanmu lah dikembalikan kesudahannya, yakni ketentuan waktunya. Dengar ayat ke-42 ya. Hingga ayat ke-46 bahkan ya. Ini sesungguhnya menceritakan tentang bagaimana orang-orang kafir dan mereka-mereka yang berlaku syirik bertanya kepada Rasulullah SAW dengan tujuan tentu saja untuk mengejek begitu, yang ngeyel begitu kan, dan melecehkan tentang datangnya kiamat yang selalu diancamkan kepada mereka. Maka kemudian Allah menyatakan bahwa Rasulullah SAW sendiri tidak tahu akan persoalan kiamat. Dan tugas Rasulullah SAW itu hanyalah menyampaikan peringatan dari Allah tentang apa yang bakal terjadi di hari kiamat nanti. Yas'alunaka anis sa'ati ayyana mursaha. Mereka orang-orang kafir bertanya kepadamu tentang hari kiamat, kapankah terjadinya? Fima anta min dzikraha. Untuk apa engkau perlu menyebutkannya? Ila rabbika muntahaha. Kepada Tuhanmu lah dikembalikan kesudahannya. Innama anta mundiru may yakhshaha. Engkau hanyalah pemberi peringatan bagi siapa yang takut kepadanya. Ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbasu illa asyiyatan aw duhaha. Pada hari ketika mereka melihat hari kiamat itu, karena suasananya hebat, mereka merasa seakan-akan hanya sebentar saja tinggal di dunia pada waktu sore atau pagi hari. Nah, pendengar AC, inilah bagian dari ayat yang menjelaskan kepada kita terkait dengan bagaimana sanksinya orang-orang kafir, orang-orang musyrik terkait dengan hari kiamat.
Sehingga kalaupun mereka bertanya kepada Rasulullah SAW, bahkan tentu saja orang-orang yang hidup sampai hari ini begitu kan, yang seringkali juga masih banyak yang menyaksikan, meragukan akan datangnya hari kiamat. Ketika mereka bertanya tentang datangnya kiamat, kapan datangnya kiamat, bahkan bila mereka menduga-duga tentang datangnya kiamat, tentu saja tujuan mereka bukan untuk taat, tapi tujuan mereka adalah untuk melecehkan, ngecek begitu, yang ngeyel begitu ya. Maka ketika hal itu ditanyakan kepada hamba yang beriman, maka tentu kita sudah menemukan jawaban sebagaimana apa yang diungkapkan di dalam Al-Quran. Semua perkara itu kembali kepada Allah. Tidak ada seorang pun yang tahu, hatta Rasulullah SAW sekalipun. Dan ini tentu saja menjadi pelajaran kepada kita untuk tidak main-main dengan urusan kiamat. Sehingga tidak ada seorang pun yang bisa memprediksi, meramalkan. Kalaupun ada peramal begitu ya, kahin, dukun yang kemudian meramalkan tentang hari ini, tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian akan terjadi kiamat. Maka semua itu adalah kebohongan, dusta yang senyata-nyatanya. Karena sesungguhnya persoalan kiamat itu hanyalah hak Allah begitu ya. Jangankan manusia biasa, hatta setingkat Rasulullah SAW sendiri tidak diberitahu begitu oleh Allah SWT terkait dengan datangnya hari kiamat tersebut. Maka semua tentu kembali kepada Allah, dan kepada Allah setiap perkara itu akan dikembalikan. Sebagaimana halnya juga dengan kematian, begitu kan? Tidak ada seorang pun yang tahu terkait dengan kematian. Kapan dia mati dan dengan cara apa dia dimatikan. Kemudian tentang waktunya, begitu kan? Namun yang jelas tentu saja persiapkanlah semua itu dengan investasi kebaikan, dengan nilai keimanan, dengan ibadah dan amal soleh yang akan menghadirkan kemuliaan dan keberkahan di sepanjang hayat di kandung badan. Sampai akhirnya ketika kita bersua dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan termasuk orang-orang yang mulia dan dimuliakan. Sehingga jangan sampai kita termasuk orang-orang yang meragukan. Karena bagaimanapun tentu saja kita berjuang, pada akhirnya kita akan kembali kepada Allah. Maka apa yang terjadi pada sikap karakter orang-orang yang kafir lagi musyrik, maka tentu hal itu yang tidak boleh kita ikuti, dan jangan sampai kemudian kita berada di tengah-tengah kehidupan mereka. Karena sungguhnya kalaupun toh kemudian mereka bertanya terkait dengan hari kiamat, maka apa yang mereka nyatakan, apa yang mereka tanyakan itu hanyalah kebohongan, begitu kan. Artinya upaya mereka hanya untuk melecehkan, upaya mereka hanya untuk ngeyel. Ya, bagaimana yang tadi diungkapkan di ayat ke-42, gitu kan, di surah An-Nazi'at, yang kemudian dilanjutkan pada ayat-ayat setelahnya. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Mereka orang-orang kafir bertanya kepadamu tentang hari kiamat, kapankah terjadinya? Fima anta min dzikraha, untuk apa engkau perlu menyebutkannya? Ila rabbika muntahaha, kepada Tuhanmu lah dikembalikan kesudahannya. Innama anta mundhiru may yakhshaha, engkau hanyalah pemberi peringatan bagi siapa yang takut kepadanya. Ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbasu illa asyiyatan aw duhaha. Pada hari ketika mereka melihat hari kiamat itu, karena suasananya hebat, mereka merasa seakan-akan hanya sebentar saja tinggal di dunia pada waktu sore atau pagi hari. Tugas kita hanyalah memberikan peringatan, sebagaimana Rasulullah SAW. Mari kita ingatkan saudara-saudara kita, karib kerabat kita, dan orang-orang yang mungkin selama ini masih meragukan tentang datangnya hari kebangkitan dan hari kiamat. Kalaupun toh kemudian mereka tidak mau menerima, ya tentu saja kita kembalikan kepada Allah. Urusan keimanan itu hanyalah hak prerogatif Allah SWT. Dan ini tentu saja makin memperjelas kepada kita betapa mahalnya nilai sebuah keimanan di dalam kehidupan. Oleh karena itu bersyukurlah kepada Allah tatkala kita senantiasa mendapatkan anugerah dari Allah SWT untuk senantiasa terjaga keimanan kita. Selalu di dalam garis ketaatan, ketundukan kepada Allah. Karena inilah yang memang menjadi modal terbaik dari modal terindah kita tatkala kita nanti kembali kepada Allah, terlebih tatkala hari perhitungan, hari penghisaban itu terjadi, maka semua tentu akan menentukan segalanya terkait dengan apa yang kita lakukan. Sebagaimana yang Allah ungkapkan bahwa setiap
keburukan yang dilakukan manusia tentu akan berhadapan dengan perhitungan, berhadapan dengan balasannya, dengan perhitungan dengan balasan yang setimpal. Dan tatkala manusia melakukan kebaikan, maka kebaikan itu akan dilipat gandakan Allah Subhanahu wa taala atas apa yang sudah mereka lakukan dari nilai-nilai kebaikan tersebut. Dengar ayat-ayat yang kita baca terkait dengan perkara penting yang akan terjadi hari kiamat, pertama ketika kita baca surah An-Naziat ini, mulai pada ayat ke 34 ya hingga ayat ke 46. Tentu saja ini harus bisa menjadi bahan pembelajaran sekaligus peringatan berharga agar kita benar-benar mempersiapkan diri dengan pembekalan terbaik bagi kita semasa hidup di dunia. Sehingga tidak dibutakan oleh kehidupan dunia yang menyibukkan bahkan sampai melupakan kita dari hakikat perjalanan hidup yang akan kita tempuh. Jangan menjadi penyesalan begitu, apalagi menjadi kesia-siaan di saat kematian terjadi di hari penghisaban. Justru kita baru menyatakan tentang keinginan dan harapan kita untuk memperbaiki diri. Karena semua itu menjadi perkara yang sia-sia. Karena semua penyesalan bahkan harapan agar diberi peluang bahkan untuk dapat memperbaiki diri melebihi apapun yang pernah dilakukan di dunia, ya menjadi perkara yang tidak berguna lagi. Maka bila kita ingin bertobat, bila kita ingin memperbaiki diri, maka lakukanlah itu semua di saat jatah usia kita, di saat peluang, di saat kesempatan hidup itu masih Allah berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan peluang dan kesempatan itu kepada kita sebagai bentuk kasih sayangnya kepada hamba-hambanya. Ketika jatah usia, ketika peluang, kesempatan itu masih Allah berikan. Maka beruntunglah bagi mereka-mereka yang merasa disayang oleh Allah Subhanahu wa taala dan kemudian mereka buktikan itu dengan apa? Dengan cara menjalankan ketaatan kepada Allah. Ya, mengoptimalkan bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala itu dengan menjadikan waktu-waktu dalam kehidupan mereka untuk tunduk patuh kepadanya. Untuk tidak menyia-nyiakan waktu agar jangan jadi kerugian. Sehingga setiap ayat yang dibaca dalam Al-Quran itu betul-betul menjadi panduan terbaik dalam hidup dan kehidupan mereka. Al-Quran ini menjadi kurikulum hidup yang senantiasa memandu hidup mereka pada jalan hidup yang terang dan jelas. Begitu kan, jalan cahaya yang menerangi kehidupan mereka. Sehingga tatkala mereka baca ayat wal asr, innal insana lafi khusr, illal ladzina amanu wa amilus solihat, wa tawassaw bil haq, wa tawassaw bis sabr. Makin terasakan dalam kehidupan mereka. Demi masa, demi waktu, sungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Dia baca betul ayat itu. Sehingga kemudian dia mendapatkan jawaban dari Allah terkait dengan siapa saja mereka yang tidak rugi. Sehingga mereka berusaha untuk bisa mendapatkan 4 hal dari apa yang kemudian bisa mereka perjuangkan agar mereka tidak termasuk orang-orang yang rugi. Alladzina amanu, orang-orang beriman. Wa amilus solihat, dan mereka yang mengerjakan amal soleh. Wa tawassaw bil haq, wa tawassaw bis sabr. Dan mereka yang menjalani hidup dengan senantiasa saling berwasiat di dalam kebenaran dan nasihat menasihati, wasiat mewasiati di dalam menetapi kesabaran. Inilah bagian dari hidup, bagian dari episode perjalanan waktu yang tatkala kita baca Al-Quran, tatkala kita dengarkan ayat-ayatnya, dan tatkala kita amalkan dalam kehidupan, maka tentu ayat-ayat inilah yang nanti akan menjadi sumber penyelamat dan keselamatan di dalam kehidupan kita. Sungguh merugi bagi mereka-mereka yang Allah masih berikan jatah waktu, peluang, kesempatan menjalani hidup, namun kemudian mereka sia-siakan. Jangan sampai kita baru merasa ingin mengoptimalkan waktu kita untuk ibadah di saat ketika kita sudah sakit, sehingga kemudian kita sulit untuk bergerak. Di saat ketika sehat justru malah peluang-peluang itu malah kita sia-siakan. Jangan sampai di saat ketika banyak waktu senggang, malah waktu senggang kita hanya kita gunakan untuk hal-hal yang negatif. Hanya untuk share, hanya untuk posting perkara-perkara yang tidak berguna. Hanya untuk chattingan, untuk perkara-perkara yang justru malah membawa kepada kerugian hidup. Bagaimana kita manfaatkan waktu kita? Bagaimana kita optimalkan jatah usia dari peluang dan kesempatan yang ada itu untuk tujuan-tujuan kebaikan dan kemuliaan dalam kehidupan kita. Dan tentu saja perjalanan waktu kita, pendengar asik,
2020 ini kan seakan-akan begitu cepat berlalu dalam hidupan kita. Hari ini kita sudah berada di penanggalan 28 Desember 2020. Tinggal berapa hari ke depan kita akan tinggalkan. Oleh karena itu persoalannya bukan pada persoalan bagaimana kita merayakannya, karena memang tidak ada hal seperti itu yang saya lakukan. Tidak ada perintah untuk memperingati perubahan waktu atau kemudian kita memperingati pergantian tahun itu. Yang justru dilakukan dan kemudian diingatkan bahkan disyaratkan oleh Allah dan Rasulnya adalah terkait dengan bagaimana kita menyiapkan perbekalan waktu kita untuk tujuan-tujuan kebaikan. Mengevaluasi, mengoreksi kan segala hal yang sudah kita lakukan. Wal tandur nafsum ma qaddamat ligat. Dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang diperbuatnya untuk hari esok. Dengan kasih, mudah-mudahan apa yang dipapar di kesempatan pagi hari ini dari ayat ke-34 hingga ayat ke-46 di surah An-Naziat ini makin memberikan pencerahan kepada kita, ilmu yang bermanfaat dan tentu saja ruhiyah yang makin terisi dengan nutrisi gizi keimanan kita kepada Allah, agar kita tentu saja senantiasa mempersiapkan setiap jatah, peluang, kesempatan hidup kita untuk makin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga menjadi hari-hari yang penuh dengan nilai kegunaan, nilai kemuliaan, bukan nilai kesia-siaan diakibatkan karena melampaui batas akan urusan dunia kita. Mari kita hiasi ketundukan kepatuhan kita kepada Allah sebagai pondasi hidup yang akan menjadi pintu pembuka dalam kehidupan kita, menemukan kemuliaan dalam makna yang sungguhnya, menemukan kemenangan dan kebahagiaan dalam arti yang sebenarnya. Demikian apa yang bisa sampaikan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.